Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, boleh lambaikan tangan. Kasih senyum terbaik bagi Tuhan. Kasih kanan kiri, katakan Tuhan itu baik. Haleluya. Saya percaya saudara yang sudah hadir pada saat ini, kita akan merasakan jamahan dan lawatan Allah di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menyembah Dia. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada saat ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap selalu mengatakan bahwa Engkau luar biasa, Engkau baik. Siapkan hati kami untuk menyembah Kau lebih lagi Bapa. Dan kami percaya kami akan pulang dengan satu pembaruan, pulang dengan suatu lawatan Allah, zaman Allah yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami serahkan hidup kami di dalam Engkau Bapa. Kami mau menyembah Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau nyatakan di dalam kehidupan kami. Bersama-sama katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Mari sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari nyatakan di dalam hatimu, katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau hebat. Dengan imanmu janjikan, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan
sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tangan, yes, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Aku percaya, katakan aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Biar jemaat saja katakan imani dengan imanmu, katakan bahwa kami percaya. Apakah saudara yang sudah terima hari ini semuanya berkat dari Tuhan? Biarlah kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita di dalam setiap waktu dalam perjalanan hidup kita. Biarlah dinyatakan dalam hatimu. Inilah janji-Mu, katakan ke setiap hati kepada Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Kau. Sekali lagi dengan imanmu katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Buka hatimu pada pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Sembah Dia, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tiada yang lain seperti-Mu. Terima
pernyataan di dalam hatimu untuk kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Imani. Aku percaya, yes, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dia yang layak kami tinggikan. Kami kembalikan seluruh pujian, hormat kepada Engkau Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Dengan sukacita kami akan menyanyi memuji Tuhan lebih lagi. Lawat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dengan sukacita semua yang siap memuji Tuhan semua katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, beri salam kanan kiri, katakan Tuhan itu baik, haleluya. Minimal 3 orang lah, ayo. Kita percaya bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita, dan rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Amin. Dengan segenap hati, mari bawa pujianmu pada pagi hari ini kepada Tuhan dengan segenap hati. Sama-sama kita katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. 1-7 katakan kali. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Biar cepat saja katakan, dengan sukacita kan menari, sambil lambaikan kanan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Sekali lagi, cepat saja katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya.
nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Orang yang bersukacita akan terpatah dari wajahnya. Orang yang bersukacita pasti kalau memuji Tuhan seperti anak kecil, Bapak Ibu. Kalau kita pernah sekolah minggu, saudara tahu kan lagunya kan? Hatiku penuh nyanyian. Ya, oke. Musik. Sama-sama kita mau katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sama-sama katakan, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, aku anak Raja. Kau sambil tunjuk kanan kiri, kau anak Raja. Katakan, aku anak Raja. Tujuh, kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Katakan, aku anak Raja. Tujuh, kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja, kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tanpa musik, biar cuma saja. Haleluya. Lebih kencang lagi, bisa lebih keras lagi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Berikan suara-suara kemuliaan. Silakan duduk, Bapak Saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita yang datang pada hari ini merindukan jamahan Allah, merindukan lawatan Allah. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya pertolongan kami hanya datang kepada Engkau, Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau yang kami cintai, Bapa. Ini hati kami mau katakan, jiwaku merindukanmu. Katakan, ya Allah, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu.
Kau Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukanmu. Kami merindukan Engkau, karena kami percaya kami memiliki Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan kami haus pada saat ini. Kami merindukan karena Kau ada Allah yang hidup. Penuhi hati kami, lawan kami setiap hari. Mari katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Lebih dalam lagi kan kau katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari saya undang balik berdiri, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, biar cepat saja katakan, yes, Kaulah sumber pengharapan kami, dan adalah Kau sumber penolong kami di dalam setiap kesesakan. Dan kami percaya pada hari ini tidak ada Allah yang lain seperti Engkau. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Aku punya Tuhan yang besar. Imani dengan segenap hati, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa
kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan senap hati kita mau nyatakan menjadi ibadah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan senap hati, dengan senap jiwa kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar ini menjadi doa dan pernyataan hati kami untuk kami terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar, yang setelah berjanji dan sanggup menggenapi setiap apapun permasalahan Bapak Ibu yang hadapi pada saat ini. Tetap melihat kebaikan Tuhan, tetap melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kita percaya kita akan melihat mujizat, melihat pertolongannya akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Ini kami Bapa, segenap hati, pujian dan penyembahan kami kembalikan semuanya kepada Engkau Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu, berikan kami lidah pendengar, telinga untuk mendengarkan yang terbaik, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan, ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kehidupan kita selalu diberkati oleh Allah dalam segala perkara. Kekuatan Tuhan tercurah bagi orang yang mengasihi Dia, yang keluar dari hatinya, yang tulus menjaga kehidupannya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang tema yang diberikan, yaitu keselamatan dan tindakan iman. Wow. Doktrin keselamatan itu pertama kali kita diberikan ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan ada bimbingan sebelum kita dibaptis, begitu ya. Ada dasar-dasar kebenaran yang diberikan oleh Allah melalui hamba-hambanya yang ditunjuk, yang ditetapkan dalam gereja-gereja Tuhan yang ada. Ada pengertian-pengertian baru yang Tuhan nyatakan ketika disampaikan tentang keselamatan itu bagi orang yang percaya. Saya kita tahu berapa tahun kita jadi orang percaya, ya. Ada yang mulai dari kecil gitu, wah dibawa ke sekolah minggu gitu, seperti saya gitu. Kemudian ketika meranjak dewasa, ada masanya kita harus mengambil keputusan bukan berdasarkan saat kita kecil, tapi komitmen diri kita kepada Allah untuk menerima anugerah keselamatan. Begitu. Jadi ketika kita dibaptis, kita terima Yesus dibaptis, kita diajar, gitu ya. Diajar oleh Tuhan melalui hamba-hambanya dengan hikmat dan pengurapan Allah yang khusus. Supaya kita memahami arti keselamatan itu dalam kehidupan kita.
Tahukah kita bahwa keselamatan itu bukan karena usaha kita, tapi anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nggak layak kita terima, benar nggak layak. Takaran iman kita nggak pas gitu menurut Allah gitu ya. Tapi karena anugerah Tuhan dan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, akhirnya kita menerima hal itu di dalam kehidupan kita. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai komitmen kehidupan saya 1 Oktober tahun 88. Kemudian saya komitmen secara full melayani pekerjaan Tuhan mulai tahun 95. 11 Juli, saya ingat banget ya Bapak Ibu, di Samarinda. Dan saya belajar mulai perintisan dari satu tempat ke tempat lain, keliling gitu ya, dari gedung satu ke gedung lain. Saya belajar di situ bagaimana saya harus melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan secara pribadi dalam kehidupan saya. Tidak langsung ujuk-ujuk ketika kita kita terima Yesus, melayani Tuhan gitu, kita selamat tetap selamat, enggak. Kita perlu tindakan iman untuk mengerjakan keselamatan kita, untuk bisa menerima anugerah supaya kita hidup nantinya bisa memerintah bersama Tuhan Yesus pada akhirnya nanti. Nah, hari ini kenapa kita akan belajar tentang keselamatan? Kita akan mengingat kembali ya tentang status kehidupan kita di hadapan Allah. Coba kita buka dulu Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 2. Firman Allah katakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, perhatikan. Tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kasih karunia kita diselamatkan. Jadi ketika kita diselamatkan jadi orang percaya, jangan jadi sombong. Aduh udah ngerjain, udah kayak gini, udah banyak kita berkorban dengan pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Manusia nggak diajar sombong pun bisa sombong gitu loh Bapak Ibu. Tapi proses untuk kerendahan hati itu proses yang panjang, sepanjang hidupnya. Itu harus menanggalkan harga dirinya, harus menanggalkan statusnya, harus menanggalkan kepribadiannya di hadapan Allah. Supaya roh kerendahan hati itu ada dalam kehidupan orang itu. Orang itu akan diberkati dan dihargai oleh Allah. Allah tidak suka dengan orang yang sombong dalam kehidupan. Itu bertentangan dengan firman Allah. Allah mau kita perhatikan kehidupan kita. Makanya dikatakan begini, itu bukan hasil usahamu. Saudara selamat dengan demikian juga saya, bukan hasil usaha saya. Saya orangnya jutek banget, saudara, Bapak Ibu. Bahasa saya itu bahasa yang kurang ajar kadangkala. Puji Tuhan, waktu proses panjang itu Tuhan ajar saya. Dan sampai hari ini, itu pun tidak pernah berhenti. Ketika kita diintimidasi, kita dihina, ataupun diapain gitu, perhatikan. Kelihatan ketika orang itu melalui proses yang panjang. Penguasaan diri ada dalam kehidupan orang itu. Orang itu bisa menguasai diri. Wah, tiba-tiba kita mau ngapain gitu, mau melayani, tiba-tiba iblis pakai orang-orang sekitar kita untuk mencuri roh sukacita kita, begitu ya. Seringkali kan gitu. Waduh, kita harusnya fokus kepada Tuhan. Iblis curi itu. Tapi perhatikan, anak-anak Tuhan yang diberkati, dia yang taat kepada Tuhan,
dia tidak akan tergoyahkan dalam kehidupannya. Orang mau ngusir apapun dalam hidupmu nggak akan goyah. Kenapa? Ada pembelaan dari Tuhan yang ada di dalam kehidupan. Ada perlindungan yang cukup dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan setelah kita diselamatkan, kita dipanggil untuk apa? Melakukan ketaatan. Keselamatan bukan urusan tentang mati masuk surga, enggak. Tetapi juga tentang ketaatan terhadap firman Allah yang hidup. Saat kita menerima keselamatan itu, komitmen kita loh untuk melakukan firman Allah yang hidup, itu yang Allah mau. Ya. Karena kita anak Allah, kita orang-orang ditetapkan oleh Allah, otomatis standar kehidupan kita adalah firman Allah. Bukan perkataan manusia. Aduh gini kamu gini, enggak. Firman Allah yang menjadi batasan hidup kamu. Saudara, berwaktu berlama, bertahun-tahun kita jadi orang percaya. Kalau dasar iman kita benar, sikap hati kita benar, yang keluar dari mulut bibir kita juga benar. Kenapa katakan benar? Enggak positif, enggak. Kata standar hidup perkataan manusia yang diselamatkan oleh Tuhan adalah firman Kristus yang hidup. Itulah kebenaran yang harus kita pegang dalam segala perkara, supaya apa? Kita tidak mempermalukan nama Tuhan. Begitu ya. Ini yang Allah mau. Kita bisa dihargai Tuhan karena kita mulai dari diri kita sendiri. Belajar menghargai diri sendiri ya. Ketika orang itu menghargai dirinya sendiri, otomatis dia telah terlatih untuk menghargai orang lain. Kemudian kehidupannya ada rasa hormat dari orang sekelilingnya. Kenapa? Karena orang itu belajar menghargai dirinya, otomatis kehidupannya tidak sembrono. Halo, tidak apa? Sembrono. Punya attitude yang baik, punya etika yang luar biasa. Karena ada rambu-rambu kehidupan yang selalu menuntun, ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya dalam bersikap dan bertingkah laku. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya enggak mati langsung masuk surga, enggak, ada sesuatu yang kita kerjakan, gitu ya. Kita dipanggil untuk melakukan ketaatan sebagai anak-anak Tuhan. Terus bagaimana bentuk ketaatan itu? Coba perhatikan dari slide yang selanjutnya dalam poin yang pertama. Pada ayat yang kedua dari 12 dari Filipi pasal 2. Perhatikan baik-baik. Mana ya contekan saya ini? Ya. Oke. Dikatakan begitu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus menulis satu surat kepada jemaat di Filipi. Nasihat ini dikatakan apa? Meskipun tanpa pengawasan. Paulus mendorong jemaat di Filipi agar tetap taat. Entah itu Paulus hadir atau tidak di tengah-tengah mereka. Atau ketika kita hidup di tengah masyarakat, entah itu Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan hadir atau tidak, kita tetap melakukan ketaatan kita kepada Allah. Katakan A tetap A, B tetap B, gitu ya. Nggak
nggak ada apa zona abu-abu dalam kekristenan kita, ya. Katakan benar dan benar, kalau tidak ya tidak gitu ya. Jangan mengada-ada alasan dalam kehidupan kita. Jadi meskipun tanpa pengawasan, Paulus mendorong jemaat itu untuk taat atas firman Allah. Lah kalau yang kelihatan aja nggak taat, apalagi yang tidak kelihatan, ya gitu ya. Akhirnya sembunyi-sembunyi gitu, nggak melakukan hal yang nggak benar. Woi, ada Roh Kudus tuh yang lihat saudara saya. Mata Tuhan tertuju ya, mata Tuhan. Waduh, ke penjuru dunia dan Roh Allah yang menaungi saudara dan saya. Makanya ketika kita nggak mampu mengerjakan keselamatan kita, tetapi ketika kita percaya dan taat kepada Tuhan, perhatikan, ada Roh Allah yang memimpin saudara dan saya. Ada hikmat Allah yang membuat kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan secara pribadi di hadapan Allah. Satu perkara yang mau saya sampaikan dan itu penting sekali. Jangan pakai standar kehidupan Anda sebagai alasan kita untuk diselamatkan secara kekal. Maksudnya begini, segala sesuatu yang keluar dari hidup kita yang didasari oleh ketaatan kepada firman, itu sebagai jaminan kita untuk menerima keselamatan yang kekal. Bukan yang kelihatan baik menurut ukuran manusia, enggak. Aduh, kita dipakai Tuhan dengan pekerjaan Tuhan. Kita dipakai dengan status kita yang tinggi dalam gereja ataupun dimanapun. Di dunia sekuler pun. Dunia sekuler pun kita bekerja untuk Tuhan melalui hal-hal untuk mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Enggak harus kita di depan kita firman, baca firman, bawa WL gitu, singer, enggak. Itu pun pekerjaan Tuhan. Mengelola kekayaan yang di muka bumi. Itu pun pekerjaan Tuhan. Berkati setiap hal yang Tuhan percayakan, apapun itu. Jadi saya mau sampaikan di sini, tidak jaminan kita dipakai dengan luar biasa. Kita akan menerima anugerah kehidupan yang kekal. Kalau hidup kita tidak melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Jangan pakai dasar itu. Kenapa? Allah mau kita melayani Tuhan dengan baik. Kita melayani Tuhan dengan segenap hati dan kehidupanmu. Yang kelihatan itu loh, itu hal-hal yang remah gitu ya. Orang bilang apa? Barang-barang yang sampah itu. Yang ku anggap dulu itu suatu kebanggaan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Saya mau sampaikan, ketika saya mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan, waduh, banyak cemoohan ada di sekeliling saya ketika sebelum saya berangkat ke sini. Mbak, ini lo bunuh diri. Wah, saya pikir rohani banget nih orang tua satu. Aduh, pekerjaan sini banyak, Mbak, jangan ditinggal no. Ada yang Jawa, ada yang Batak gitu. Alasannya macam-macam. Saya mau bilang gini, saya belajar taat atas apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan saya. Karena sebelum saya mengambil keputusan, sepanjang waktu itu saya sudah mempersiapkan orang-orang yang menggantikan tugas tanggung jawab saya dalam gereja itu. Jadi ketika saya keluar, pekerjaan itu tetap berjalan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Jadi saya tidak membanggakan pekerjaan Tuhan. Saya tetap melakukan dan saya juga tetap taat dengan apa yang Tuhan suruh. Ketika Tuhan katakan sudah selesai di tempat ini, saya mengambil keputusan dan tanpa beban saya keluar. Dan Tuhan atur semuanya. Hidup saudara dan saya diatur Tuhan. Makanya dikatakan apa? Keselamatan itu anugerah, bukan hasil usahamu dan hasil usaha kita.
Bukan karena kekuatan kita menerima keselamatan, tapi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan itu. Supaya kita memahami ini. Makanya mohon dengan sangat hargai kasih karunia Tuhan. Pegang baik-baik dan lakukan bagianmu. Dan minta kekuatan daripada Allah untuk melakukan bagian yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil bagi manusia kalau kita taat dan setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan sejati memang tidak bergantung pada ada atau tidak adanya pemimpin yang mengawasimu. Kehidupan sebagai garam dan terang menunjukkan tentang identitas Kritas. Dan itu dilatih sejak tidak ada orang yang melihat. Jadi kehidupan pribadimu sebagai terang dan garam saat orang tidak melihat kita, ya, pemimpin saudara nggak ngelihat itu, saudara melakukan dengan tunduk dan takut akan Allah. Ini yang Allah mau, Bapak Ibu. Dulunya saya nggak kayak gitu. Wah, kalau orang nggak lihat gitu, langsung buat sesuatu yang kurang pas gitu ya. Tidak mempermuliakan nama Tuhan. Perkataan pun juga tidak mempermuliakan nama Tuhan. Waduh, bahasa preman pasar gitu keluar semua. Kadangkala orang terluka karena perkataan kita. Orang terluka dan kepahitan ketika mengucapkan kata-kata yang bukan berkat daripada Tuhan. Dan ketika waktu berlalu dan ketika kita dalam proses pemurnian dari Tuhan, Bapak Ibu, orang gak langsung sempurna, tapi sekarang kita setiap pribadi kita menuju kesempurnaan diproses oleh Allah. Ya, pegang baik-baik ini. Ketika Tuhan proses, apa langsung ujuk-ujuk kita jadi kuat dewasa? Enggak. Waduh, saya terluka, saya jadi kepahitan gitu kepada orang-orang tertentu. Tapi dari waktu ke waktu ketika Tuhan pulihkan, yang pertama saya dipulihkan dengan papa saya. Orang terdekat saya dulu, bukan orang luar. Papa saya itu loh. Bapak Ibu, saya kepahitan banget dengan beliau. Ketika saya terima Yesus, dari waktu ke waktu saya ditegur, diajar oleh bapak rohani saya di Makassar, almarhum. Dia mengajar saya banyak hal dengan kakak rohani saya, Kak Ben. Hei, kamu mau melayani pekerjaan Tuhan, bereskan dulu pribadimu. Bereskan dulu hubunganmu dengan keluarga. Wow, saya kaget, saya pikir saya dipakai Tuhan, saya diurapi, WL lah, baca firman lah gitu. Itu bukan jaminan kalau kehidupan rohani kita tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Saya nggak tahu kenapa saya teringat hal ini pada kita semua di tempat ini. Mungkin kita ada masalah dengan papa kita, dengan orang tua kita, ibu. Mungkin ada kata-kata atau tindakan dari orang tua itu yang melukai hati kita. Mari kita bereskan bersama-sama. Tapi memang perlu proses panjang ya, Bapak Ibu. Anak-anak muda, waduh, biasanya anak-anak muda yang sering begitu. Saya itu kalau masa muda waktu itu, SMA, SME, kuliah baru bisa melepaskan itu di Makassar. Begitu. Jadi kehidupan sebagai garam dan terang menunjukkan tentang integritas, dan itu dilatih dari sejak tidak ada orang melihat pribadi saudara. Yang kedua, perhatikan ayat 13 dari Filipi pasal 2, dikatakan apa situ? Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauanmu maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi pasal 2 ayat 13. Tuhan mengajar kita untuk bersandar pada kekuatan Tuhan.
supaya kita menyelesaikan keselamatan dan tindakan iman kita. Yang kedua yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Ayat ini dalam Filipi 2 ayat 13 itu dikatakan apa? Allah yang mengerjakan di dalam kamu, ya. Allah yang mengerjakan semuanya itu di dalam kamu, segala hal. Artinya kita tidak cukup andil di dalamnya, gitu ya. Allah yang memberi kemampuan, hikmat, pengurapan di dalam kita. Yang Allah mau ketaatan, penundukan diri, dan berserah kepada Allah. Saudara ngangkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudara berserah, Tuhan mutlak mengerjakan semuanya dalam kehidupan kita. Ini dasarnya. Kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jangan bersandar dengan kekayaan kita. Itu gampang menguap. Jangan bersandar dengan kekuatan tubuh jasmani kita. Sekali saudara diambil ingatanmu, saudara nggak ingat apa-apa. Jadi orang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan bersandar pada orang sekitarmu. Tuhan sangat tidak suka kalau kita mengandalkan manusia. Oh, Tuhan sangat membenci manusia mengandalkan manusia. Allah sangat berkenan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala keberadaan kita. Makanya tidak heran Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kamu. Ya, Allah mau kita mengucap syukur keadaan apapun. Makanya Tuhan tidak mau kita bersandar kepada kekuatan fisik yang kelihatan, tapi kepada Allah. Allah sebagai sumber kehidupan kita. Allah sebagai firman Allah yang hidup. Makanya berulang-ulang Tuhan mengajar kita supaya apa? Firman itu tertanam dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kitab Ulangan, bangsa Israel selalu berulang-ulang mengajar. Kenapa? Supaya kebenaran itu tertanam dalam anak-anak mereka mulai kecil. Makanya ketika anak-anak dalam bawa ke gereja diberkati dengan firman, itu tertanam di bawah alam sadarnya. Bagaimanapun juga itu akan tertanam. Firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti anak fana yang dilepaskan dari busurnya. Dia akan tertuju kepada tujuan yang ditetapkan oleh pemanah itu. Orang-orang muda yang hidup takut akan Tuhan seperti busur, seperti anak panah di tempat penyimpanan anak panah itu. Ketika dia dilepaskan dimanapun, dia akan melakukan bagiannya dalam segala perkara. Amin. Ini yang Allah mau. Jadi hal yang kedua apa? Bersandar pada kekuatan Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan yang sebenarnya bekerja di dalam kehidupan kita sesudah kita selamat agar dapat melakukan pekerjaan yang baik, ya, pekerjaan yang baik yang telah Allah siapkan. Jadi jangan pernah berpikir, wah ini kan karena saya. Padahal Allah sudah menyiapkan pekerjaan yang telah disiapkan bagi kita semuanya. Pekerjaan yang baik, usaha yang baik, jalan hidup yang baik yang Tuhan siapkan. Mungkin sulit, ada banyak kerikil yang harus kita lalui. Tapi saya mau sampaikan, itu baik bagi kita. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu ditanggalkan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Halo, betul ya Bapak Ibu? Kenapa Tuhan izinkan masalah itu hadir dalam kehidupan kita? Supaya hidup kita tetap di jalan berkat Tuhan. Itu loh yang Allah mau.
di jalur berkat Tuhan itu yang Allah mau. Ya, untuk membangun ketaatan kepada Tuhan dalam perbuatan baik kita, kekuatan sendiri tidak akan pernah cukup. Karena Tuhan itu punya standar tinggi, ya. Wow, ketika kita bilang Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat, Allah yang besar, gitu ya. Ketika kita nyanyian kita pujikan tadi, kita punya Allah yang besar. Kekuatan pun kita harus besar di dalam tangan Tuhan. Begitu. Saudara, ini yang terakhir ya. Yang terakhir dari ayat 14, alasan kita bertindak dengan iman, dengan apa? Tuhan ajar kita bagaimana bentuk ketaatan kita yang ketiga, tanpa persungutan dan bantahan. Nah, kalau bilang persungutan, kita ingat bangsa Israel gitu ya. Di padang gurun, ini diingatkan kembali Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jangan ada perbantahan. Coba perhatikan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Allah mau kita melakukan dengan dasarnya sukarela. Keadaan tidak membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak mencari kambing hitam, begitu. Kenapa Tuhan ingatkan ini melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi? Karena pada masa itu jemaat di Filipi disusupi oleh orang-orang yang mengenal, mengerti firman dan berusaha menyerongkan mereka. Dan ketika mereka ditindas dalam keadaan demikian, pada pasal 1 dan pasal 3 diingatkan kembali. Di mana dia kata, jangan berbantah-bantahan, jangan bersungut-sungut. Karena Allah mengingatkan kemana? Kepada mereka, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Karena Allah benci orang yang bersungut-sungut. Atau orang bebal gitu ya, tegar tengkuk, berbelat-belit, itu Allah gak suka banget. Orang yang mau dengan kerelaan dari dalam hidupnya, itu Allah yang mau dalam kehidupan kita. Dan hidup kita akan mudah dibentuk kalau kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah dalam gereja atau dalam lingkungan di mana kita hidup, ataupun dalam keluarga ketika orang tua menasihati kita. Saya baru ngumpul, bener-bener ngumpul orang tua ini baru saya di sini, ya. TK SD saya dirawat oleh oma, ya. SMP SMA memang kumpul, tapi nggak ngumpul secara rutin gitu. Saya kos. Kuliah kembali lagi pada opa, ya, almarhum. Kemudian ketika selesai itu kuliah, saya merantau 24 tahun sebagai pengerja. Kemudian ketika tugas saya selesai dalam satu tempat, Tuhan suruh saya berangkat lagi. Pergumulan saya 6 tahun, baru Tuhan jawab 2019 untuk merawat ibu saya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tidak mudah untuk berkomunikasi dengan orang tua. Tidak mudah. Ada prinsip, ada sesuatu perkataan kadangkala membuat kita nggak suka, ya. Waduh, ibu udah dibilangin kayak gini gitu ya, tapi kok nganu gitu. Tapi kadangkala juga ketika ada hal yang salah dari beliau, saya kata, "Bu, gak boleh gitu. Ibu ngomong ke sini A, ke B, kok jadi hancur itu saudara." Itu orang tua. Orang tua pun perlu kita tegur dalam artian menurut standar firman Tuhan. Akhirnya apa? Hari-hari ini kami saling menopang satu sama lain, saling menguatkan dan meneguhkan. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Jadi sekali waktu kesaksian, hari itu kami lupa menutup pintu bagian samping dan terbuka sepanjang malam. Padahal daerah kami sepi. Terus saya bilang, "Bu, tadi buka pintu? Buka pintu?" "Enggak." "Loh?" Terus dia ingat, berarti kita enggak
tutup pintu. Ada Tuhan Yesus, katanya ngomong ngono. Aduh Tuhan, saya seneng banget ketika dia ngomong ada Tuhan Yesus yang jaga. Artinya kehidupan kami saling mengisi satu sama lain. Gak ada yang lebih dan kurang. Bapak Ibu, dalam keluarga demikian, dalam gereja demikian, dalam lingkungan sekuler di mana saudara melayani, mengelola kekayaan, ada keseimbangan dalam tindakan dan perkataan. Saya senang sekali ketika dikatakan, waduh, itu anak Tuhan Yesus yang jaga. Wah, senang banget saudara. Jadi ketika saya boleh merawat beliau mulai tahun 2019, Juli 28 Juli 19, saya mulai belajar menyelaraskan hidupnya dengan saya, tapi dasarnya firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu, waduh, ada kesempatan, rawatlah orang tuamu selagi dia masih hidup, ya. Itu berkat saudara. Beliau yang melahirkan Anda, beliau yang merawat Anda, yang menghasilkan apapun, yang menuntun kita semua menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam keluarga, ya. Walaupun saya tidak menikmati kasih orang tua mulai kecil, enggak. Tapi ketika saya mulai memahami kasih Allah, saya sudah menerapkannya, saya belajar menerapkan sesuai standar firman Allah. Jadi hal ketiga, dalam pekerjaan apapun, dalam pelayanan, dalam kehidupanmu, dalam masalah yang kita hadapi, jangan pernah bersungut-sungut. Jadi hidup kita tanpa perbantahan dan persungutan. Kenapa saya mau katakan demikian? Kehidupan kita ini rentan, Bapak Ibu. Lingkungan kita yang mengubah kita. Lingkungan kita ini banyak orang yang bengkok hatinya, ya. Status boleh pendeta, boleh hamba Tuhan, tapi banyak yang bengkok hatinya. Maaf. Di Samarinda, Bapak Ibu, melayani luar biasa orang ini. Tapi kehidupan belakangnya, hombreng, Bapak Ibu. Kaget saya waktu saya melihat itu. Saya dengar kesaksian dari orang yang melihat. Waduh, sedih banget. Melayani dipakai. Jadi bukan takaran kita berkenan di hadapan Allah. Kalau kehidupan kita tidak seturut dengan kehendak Allah, tidak taat loh ya. Jadi kita memang hidup di tengah dunia yang bengkok hatinya, tapi Tuhan meminta kita memancarkan cahaya dan menjadi berkat sebagai anak-anak yang terang. Namun sebagian memilih untuk mengerjakannya dengan persungutan dan bantahan, bukan mendapatkan kekuatan, tapi justru kita akan menjadi semakin lemah kalau kita tidak bersukacita, bersyukur di dalam Tuhan untuk segala sesuatunya. Jadi saya rekap ya, keselamatan dan tindakan iman bagi bentuk ketaatan. Yang pertama, meskipun tanpa pengawasan, yang pertama kita tetap melakukan bagian kita. Yang kedua, taat itu juga bersandar pada kekuatan Tuhan. Mari KMP. Dan yang terakhir, apa itu? Tuhan katakan kita mengerjakan tanpa persungutan. Kenapa saya katakan demikian? Karena status kita ada anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah yang diberkati oleh anugerah keselamatan. Yang kedua, kesaksian kita kepada dunia. Dan yang terakhir, kemegahan eskatologis kerohanian. Saatnya kita akan bermegah bersama Tuhan pada waktu yang ditetapkan ketika Tuhan datang kedua kalinya. Amin, firman Tuhan. Mari kita memujikan satu pujian. Saya ingat kembali, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, ya. Oke, mari pemain musik dan WL dan singer. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujiannya. Dengan iman kita katakan,
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Tuhan baik, jangan berputus asa. Seberat apapun andalkan Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, Tuhan, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Syaralambo, atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu. Tuhan baik, Tuhan baik. Ya Rabashe, Naralabashi Karalabarabaso. Yesus Tuhan, jamah kami kuat karena Engkau, karena kasih karunia-Mu lawat umat-Mu Tuhan. Balut hati yang luka, pulihkan, pulihkan. Yaralabasi karalabayaso, ikapapapapasi taralabayase, ikopakasi kipiore adalasande, ilapakase.
berharap kepada Allah, jaminan kekal ada dalam hidupmu. Buka hatimu, lepaskan kepahitan, minta pengampunan, kemurahan daripada Allah. Dia menguatkan, membabat hatimu, ucapkan syukur. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara dan menyampaikan apa yang Kau taruh dalam hidup hamba. Tapi Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti mengajar kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami yang mendengar. Segala sesuatu untuk kebaikan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih roh damai sejahtera Allah dan sukacita ilahi bagi jemaat Tuhan yang Kau taruh dalam gereja-Mu di tempat ini. Mampukan kami untuk terus bergantung kepada-Mu Tuhan dan mengandalkan Engkau. Kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami tetap ada di jalur berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Mempermuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu, karena kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Berkati kami dengan urapan yang baru, berkati kami dengan pengurapan yang khusus. Perlindungan-Mu cukup bagi kami semua Tuhan. Hikmat dan wibawa Allah menyertai kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dan dalam keluarga kami. Sebagai imam-imam yang ditetapkan oleh Allah, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.